Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kedatangan tim penguji pada hari ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Sandi Kosasi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Komputer selaku pembimbing 1. Yang terhormat, Bapak Dr. Gusti Syarifuddin, Sarjana Teknik, Magister Manajemen Sistem Informasi, Magister Komputer selaku pembimbing 2. Yang terhormat, Ibu Dr. Susanti Margareta Kuwai, Sarjana Komputer, Magister Komputer selaku penguji 1. Yang terhormat, Ibu Utin Kasma, Sarjana Komputer, Magister Komputer selaku penguji 2. Perkenalkan, nama saya Rigo Adiatma dengan NIM 181103501, jurusan Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengukuran Kinerja Sistem Application Product (SAP) menggunakan IT Balance Scorecard pada PT Padang Global Pontianak. Selanjutnya, masuki slide pertama, yaitu bab 1, latar belakang masalah. Latar belakang masalah memiliki 5 keterkaitan sub. Pertama, kendala, kedua, rumusan masalah, ketiga, batasan masalah, keempat, ruang lingkup, 5, tujuan. Kendala, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya data yang diolah membuat aplikasi unit logistik tidak stabil saat penginputan data barang yang dilakukan operator. Kedua, rumusan masalah, bagaimana kinerja sistem application product SAP pada PT Padang Global Pontianak menggunakan pengukuran IT Balance Scorecard. Ketiga, batasan masalah. Dengan ini, peneliti akan dilakukan pada sistem application SAP di PT Padang Global Pontianak. Peneliti ini tidak membahas fitur-fitur yang ada pada aplikasi SAP yang ada pada PT Padang Global Pontianak. Ruang lingkup, peneliti ini berfokus mengenai pada sistem aplikasi SAP pada PT Padang Global Pontianak yang selalu mengalami masalah dengan menggunakan metode IT Balance Scorecard dengan 4 perspektif. 5. Tujuan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk dapat mengetahui seberapa jauhnya tingkat kinerja aplikasi SAP pada PT Padang Global Pontianak yang dilihat dari 4 perspektif IT Balance Scorecard dan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan ini. Selanjutnya, slide kedua, bab 2, kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran, memiliki tahap-tahap. Pertama, rumusan masalah. Langkah pertama yang peneliti lakukan dalam menganalisis pengukuran kinerja pada sistem SAP pada PT Padang Global Pontianak dengan menggunakan metode IT Balance Scorecard, yaitu dengan melakukan perumusan masalah terlebih dahulu. Setelah perumusan masalah selesai, maka perlu diadakan konsep pengukuran kinerja dari sebuah sistem SAP. Kemudian dilakukan penyusunan antara visi, misi, dan strategi organisasi dengan visi, misi, dan strategi Departemen IT agar selaras. Sehingga Departemen IT benar-benar mempunyai visi, misi, dan strategi yang mendukung organisasi. Melakukan penyelarasan strategi divisi IT dengan 4 perspektif IT Balance Scorecard yang dituangkan dalam hubungan sebab akibat berdasarkan tujuan dan ukuran strategi dan IT Balance Scorecard. Tujuan yang akan dicapai setelah melakukan analisis pengukuran kinerja aplikasi bisa lebih spesifik. Kemudian dilakukan proses pengukuran kinerja sistem SAP berdasarkan proses perhitungan IT Balance Scorecard sehingga menghasilkan nilai pengukuran kinerja untuk mendapatkan hasil akhir yang akan dijadikan rekomendasi atau masukan dari apa yang sudah diperoleh sebelumnya untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja yang sudah ada di masa yang akan datang. Selanjutnya, lanjut ke slide bab 4, metodologi penelitian. Metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Design Change Research Methodology, yaitu DSRM. DSRM terdiri 6 proses metode yang harus dilakukan peneliti, diantaranya yaitu identifikasi masalah dan motivasi, mengidentifikasi objek dan solusi permasalahan, perencanaan dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi. Kedua, teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data memiliki 4 metode: observasi, wawancara, studi dokumentasi, kuesioner. Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati segala aktivitas kegiatan sehari-hari
dan menganalisa sistem yang sedang beroperasi pada PT Parit Padang Global Pontianak. 2. Wawancara. Wawancara ialah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung seperti tanya jawab kepada narasumber dari staf PT Parit Padang Global Pontianak merupakan objek dari penelitian ini. Ketiga, studi dokumentasi ialah merupakan sarana yang membantu dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi atau data selama penelitian ini yang merupakan pencarian bukti-bukti dan dokumen yang berkaitan dalam penelitian ini, yaitu berhubungan pada sistem aplikasi SAP. Pencarian data ini didapatkan melalui internet, observasi, dan hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan. Terakhir, kuesioner. Kuesioner ialah teknik terakhir yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan memberikan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan harus dijawab oleh responden dari permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, slide bab 5. Hasil penelitian. Aplikasi SAP mampu memberikan kontribusi yang baik pada PT Parit Padang Global Pontianak. Hasil ini dapat dilihat dari pencapaian yang rata-rata berada pada level very good, dengan nilai pencapaian nilai IT Balance Scorecard sebesar 90,52%. Dengan nilai masing-masing perspektif, yaitu perspektif kontribusi organisasi memperoleh nilai pencapaian 90,56%. Dengan nilai perspektif 22,64%. Perspektif orientasi pengguna memperoleh nilai pencapaian 91,28%. Dengan nilai perspektif 22,81%. Perspektif keunggulan operasional memperoleh nilai pencapaian 85,83%. Dengan nilai perspektif 21,46%. Perspektif orientasi masa depan memperoleh nilai 94,45%. Dengan nilai perspektif 23,61%. Selanjutnya, bab 6, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. A. Pencapaian yang berada pada level very good dengan pencapaian nilai IT Balance Scorecard sebesar 90,52% dengan nilai masing-masing perspektif, yaitu pada perspektif kontribusi organisasi memperoleh total nilai pencapaian sebesar 90,56% dengan nilai untuk perspektif sebesar 22,64%. Merupakan hasil pencapaian terendah kedua dari 4 perspektif yang ada, dan pencapaian pada perspektif ini belum mencapai sasaran strategis yang diberikan perusahaan dengan selisih hasil 0,7%. Hal ini disebabkan oleh tingkat efisiensi dan efektivitas biaya TI dan peningkatan kompetensi staf yang masih berkurang. Perspektif orientasi pengguna memperoleh total nilai pencapaian sebesar 91,28% dengan nilai untuk perspektif sebesar 22,81%. Pencapaian pada perspektif ini, orientasi pengguna juga sudah melampaui sasaran strategis yang diberikan perusahaan dengan selisih 2,11% di atas sasaran yang ditetapkan. Perspektif keunggulan operasional memperoleh total nilai pencapaian 85,83% dengan nilai perspektif sebesar 21,46%. Merupakan hasil pencapaian terendah dari 3 perspektif lainnya, dan pencapaian pada perspektif ini belum mencapai sasaran strategis yang diberikan perusahaan dengan selisih 6,84%. Hal ini disebabkan oleh tingginya ekspektasi perusahaan dalam kualitas sistem aplikasi SAP yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan kegiatan operasional pada PT Parit Padang Global Pontianak. Perspektif orientasi masa depan memperoleh nilai total pencapaian sebesar 94,45% dengan nilai perspektif sebesar 23,61%. Hasil pencapaian pada perspektif ini sudah melampaui sasaran strategis perusahaan dengan selisih 2,78%. Ekspektasi perusahaan menganggap bahwa kemampuan bersaing sistem di masa mendatang akan kurang, menjadi berbanding terbalik dengan akan kualitas sistem yang ternyata sudah baik. Kesimpulan B. Pencapaian perspektif tertinggi ialah perspektif orientasi masa depan, karena aplikasi SAP mampu untuk bersaing antara pesaing-pesaing lain. Dan yang terendah, perspektif keunggulan operasional, dikarenakan pemrosesan penginputan data barang sering mengalami kendala jika dilakukan terus-menerus. Selanjutnya, saran. Meningkatkan sumber daya manusia dan dukungan untuk menerapkan aplikasi SAP agar menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki potensial tinggi. Peningkatan sumber daya manusia dapat berupa melakukan pelatihan dan sosialisasi program terhadap pengguna dilakukan secara berkala. B. Membuat prosedur penanganan permasalahan sistem sebagai karyawan memiliki kemampuan dalam menangani masalah kesalahan aplikasi di mana terjadinya transaksi yang terlewatkan secara otomatis, sehingga pada saat melakukan stop
terdapat perselisihan perhitungan antara manual dengan aplikasi pada perspektif kontribusi organisasi. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.